Halo, selamat datang di BTRT TV. Hari ini, Gedung Balai Buntar Kota Bengkulu menjadi pusat perhatian seprovinsi Bengkulu. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Yandri Susanto, hadir langsung untuk bertemu dengan seluruh kepala desa dari berbagai kabupaten dan kota di Bengkulu. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan desa dalam membangun desa-desa di Bengkulu menuju kemandirian dan kesejahteraan. Berbagai isu krusial terkait pembangunan desa, alokasi dana desa, hingga program pemberdayaan masyarakat menjadi topik utama dalam dialog. Pak Sekjen Desa Bersatu, Pak Hadi, ini dasarnya dari Pandeglang nih, Pak Gubernur, dari Desa Kertasana, dekat Labuan sana, beserta rombongan. Yang saya hormati Ketua Desa Bersatu yang baru saja dilantik, Pak Sonian, dari Kaur ya. Yang saya hormati rombongan besar kami, pertama Pak Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Pak. Jadi ini penting saya bawa rombongan besar hari ini ke Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati Pak Dirjen Desa dan Pedesaan, Pak Nugroho. Nah, ini urusan desa semua nih. Pak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Agus Tumimasih. Ini orang mana nih? Ini orang mana nih Pak Gubernur? Ini sebelumnya di PUPR. Penasihat Menteri Profesor Juanda. Ini orang Bengkulu juga. Tentu yang saya hormati seluruh kepala desa seprovinsi Bengkulu. Coba saya cek dulu ya. Coba dari Kaur, mana dari Kaur? Nah, Bengkulu Selatan. Coba yang
diterima. Ini sudah 2 kali ikut pilkada di Serang. Pertama menang 71%, digugat ke MK. Sebenarnya alasan nggak ada sebenarnya. Itu sesuatu yang tidak layak. Kemarin pilkada lagi hari Sabtu kemarin menang 76%. Mohon doanya semoga segera dilantik. Tentu para pendamping desa, coba mana pendamping desa? Nah, ini nasibnya di Menteri Desa. Pak Siswanto, Kepala Dinas PMD yang menyelenggarakan hari ini yang saya hormati, mungkin Pak Camat, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, para anggota dewan yang hadir. Terima kasih Pak Gubernur yang sudah membuat forum ini menjadi forum terhormat, forum yang begitu berharga bagi masa depan bangsa kita, terutama masa depan bumi merah putih Provinsi Bengkulu. Saya memang pulang ke Bengkulu ini pulang ke kampung halaman Bapak Ibu. Saya Pak Danren, asli Bengkulu. Saya lahir di Palangsiring, Kecamatan Kelurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Saya SD ya di sana, SMP ya di Kelurang, SMA di Kota Mana, kuliahnya di Universitas Bengkulu. Jadi saya benar-benar mengabdi dari kecil sampai besar, lalu tamat kuliah ke Jakarta. Oleh karena itu saya setuju apa yang dikatakan Pak Gubernur tadi, bahwa Menteri Desanya dari Bengkulu, Gubernurnya hebat, Bupati-bupatinya hebat, Kepala Desanya hebat, itu cukup syarat buat kita membuat Bengkulu lebih maju di masa-masa yang akan datang. Maka Bapak Ibu, saya penting datang ke sini. Kenapa? Saya ingin menyampaikan 2 peristiwa besar di Asia. Pertama Jepang. Jepang hari ini Bapak Ibu, para kepala desa, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Danren dan sebagainya, Jepang hari ini sedang mengalami krisis yang sangat serius. Kenapa? Karena 93% rakyat Jepang meninggalkan desa-desanya. Jepang hari ini kosong desa-desanya. Maka Jepang hari ini sudah mengalami krisis ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi -2 dan cenderung akan lebih banyak lagi minusnya. Pertumbuhan penduduk juga berkurang. Sehingga Jepang hari ini kontraksi sosialnya menjadi sulit untuk bangkit kembali. Nah ini perhatian buat kita Bapak Ibu. Yang kedua, Korea Selatan. Korea Selatan hari ini 83% rakyat Korea Selatan di desa bergerak juga meninggalkan desa dan menuju kota, yaitu kota Seoul dan Busan. Kalau Jepang tadi di kota Tokyo, Kyoto, Osaka dan lain sebagainya. Korea Selatan sekarang juga mulai mengalami proses. Kenapa 2 negara yang saya sampaikan Bapak Ibu? Artinya desa memegang peranan yang sangat penting buat bangsa di dunia ini, termasuk negara kita. Maka kita mendukung program Bapak Presiden Prabowo melalui Astra yang ke-6. Ini Bapak Ibu hebat, para kepala desa, ibu-ibu, bapak-bapak muda hebat. Presiden Prabowo menjemput langsung kata-kata desa. Astra Cita ke-6 Pak Dirjen Ramadhan, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Artinya desa, setuju dengan Pak Gubernur tadi, pertumbuhan ekonomi 8% itu bukan sesuatu khayal. Bila mana desa kita bangun dengan serius, desa kita lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih sangat serius, insya Allah pertumbuhan ekonomi 8% itu cita-cita Bapak Presiden Prabowo
Kementerian Desa Pak Gubernur 12. Dan mulai sekarang bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Jadi peranan kepala desa sangat memegang peranan penting sebagai tombak pembangunan Indonesia. 12 aksi ini tentu tidak akan saya sampaikan semua, yang pokok-pokok saja. Yang pertama, kita ingin badan usaha milik desa terus berkembang. Jadi tidak usah khawatir kalau BUMDes sudah maju, tidak usah khawatir kehadiran masih di sana pun tidak usah khawatir. Kami bersama Pak Dirjen, Pak Sekjen, BUMDes sedang meramu bagaimana hubungan antara BUMDes dan Kopdes. Jadi tidak usah khawatir. Kopdes lanjut, BUMDes juga lanjut. Jadi tidak usah khawatir, tidak ada saling mengandalkan. Nah, yang kedua, koperasi desa Merah Putih. Nanti sudah disinggung oleh Pak Gubernur. Koperasi desa Merah Putih ini, Kementerian Desa diberikan tugas oleh Pak Presiden 7 tugas dari Impres nomor 9 tahun 2005, Impres percepatan koperasi desa Merah Putih. Yang paling penting dalam hal itu adalah Kementerian Desa memfasilitasi atau membentuk yang namanya musyawarah desa khusus. Dan kemarin waktu saya di Palembang melalui Zoom, karena melalui Bapak Presiden hari tanggal 3, saya nggak bisa kesini, saya sudah memberikan arahan untuk musyawarah desa khusus pembentukan koperasi desa Merah Putih Sekursi Bengkulu. Saya berharap Pak Gubernur, saya berharap betul desa-desa di Bengkulu menjadi contoh terbaik koperasi desa Merah Putih di Indonesia. Siap? Pak Presiden dengan baik. Nanti dikasih gudang, dikasih mobil truk, dikasih konstruir, dikasih apotek, dikasih klinik desa, dikasih gudang sembako. Wah, hebat sekali. Jadi insya Allah dengan koperasi desa Merah Putih ini, kebangkitan ekonomi yang disinggung oleh Pak Gubernur tadi itu akan menjadi kenyataan. Dan saya kira program Pak Gubernur bagus sekali. Akan menciptakan minyak goreng buatan Bengkulu, membuat sabun buatan Bengkulu, membuat minuman air putih buatan Bengkulu. Dan itu nanti akan menggerakkan ekonomi provinsi Bengkulu. Maka mohon dengan sangat Bapak Ibu, karena Menteri Desa dari Bengkulu, jangan main-main dengan program Bapak Presiden Prabowo. Betul dari kata Pak Gubernur, sepanjang sejarah baru kali ini ada menteri dari provinsi Bengkulu. Maka wujud bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ayo sama-sama kita menyukseskan aspirasi kita kenal Bapak Presiden Prabowo, membangun dari desa dan dari bawah tadi untuk memperata ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Maka aku yakin dengan BUMDes dan koperasi desa Merah Putih ini, maka Bengkulu akan menggeliat ekonominya, ujungnya adalah kesejahteraan, puncaknya adalah Indonesia Emas tahun 2045. Dan Pak Gubernur kami laporkan di sini, Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal sudah meluncurkan Istiqlal Bangun Desa. Nanti ada desa wisata, desa ekspor, desa bebas sampah, desa ramah pengiriman tenaga kerja luar negeri, desa ramah ibu dan anak, pemudi pelopor desa, dan lain sebagainya. Saya berharap betul. Mari saya tantangan suratnya kepada Pak Bupati, Pak Bupati, dan Pak Gubernur, tolong betul, biar nanti salah satu juaranya itu dari Bumi Merah Putih. Dari 1.341 desa di Bengkulu, saya berharap dari beberapa lomba tadi, beberapa festival lomba desa tadi ada juaranya dari Bengkulu. Ya insya Allah nanti akan Bapak Presiden akan menyerahkan penghargaan dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali program di Kementerian Desa. Nanti kita buat mungkin desa ekspor, desa wisata, desa ekspor kopi, desa wisata apa. Dan kita sudah berkolaborasi dengan banyak pihak, terutama di perusahaan besar. Dari saya Di akhir pertemuan, sebuah program unggulan turut diperkenalkan. Koperasi Desa Merah Putih.
Program ini digagas sebagai pilar utama penguat ekonomi masyarakat di desa di seluruh Provinsi Bengkulu. Melalui Koperasi Desa Merah Putih, desa akan memiliki berbagai unit usaha strategis seperti gudang logistik, apotek, klinik kesehatan, toko kebutuhan pokok, pusat saprodi pertanian, dan barang-barang penting lainnya. Dengan semangat kolaborasi dan kemandirian, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal, memperkuat daya saing desa, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan BTRT TV sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalam.